Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di episode SR Open Online Course nih teman-teman. Oke, sekarang hari ini kita akan ngebahas tentang, kalau sebelumnya kan kita udah ngebahas tuh apa itu community development. Nah, sekarang kita akan kepada episode selanjutnya, episode apa itu fasilitator Komdev. Nah, jadi teman-teman nanti kalau tadi udah kemarin paham tentang community development, sekarang teman-teman harus juga tahu nih, salah satu elemen yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu fasilitatornya. Nah, sekarang kita jadi pertanyaan pertama adalah fasilitator. Fasilitator itu apa ya? Nah, fasilitator ini adalah seseorang yang membantu sebuah komunitas atau kelompok yang memang memiliki tujuan atau rencana yang sama menggunakan metode pendampingan masyarakat, teman-teman. Jadi ada sebuah tujuan atau rencana dalam suatu kelompok atau komunitas nih. Nah, hadirlah seorang yang mendampingi dengan metode pendampingan masyarakatnya, itu namanya fasilitator, teman-teman. Ya, untuk referensinya teman-teman sebenarnya bisa banyak baca. Salah satu yang kita rekomendasikan teman-teman ini bisa baca karyanya dari Pak Wahyudin Sumpeno, menjadi fasilitator yang jenius, atau teman-teman sangat saya rekomendasikan baca karya-karya dari teman-teman True Creative Aid, khususnya ini guru kami. Bukunya keren banget nih teman-teman, harus baca, judulnya Teman Tumbuh Teman Belajar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira, tadi teman-teman boleh ya baca, harus dan wajib baca hukumnya tentang apa sih itu fasilitator biar lebih dalam pengetahuannya. Tapi saya akan mengulas sedikit kira-kira apa yang menjadi fungsinya nih, atau fasilitator ini akan bekerjanya seperti apa ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh ada 3 hal. Teman-teman itu nanti ketika menjadi seorang fasilitator pengembangan masyarakat atau fasilitator Komdev, teman-teman itu harus mendorong masyarakat untuk membantu merencanakan. Atau teman-teman itu juga yang kedua bisa membersamai dalam proses implementasi dari apa yang telah direncanakan. Dan juga teman-teman yang terakhir, yang ketiga, teman-teman juga bisa menjadi seseorang yang bantu mendorong atau mengontrol jalannya apa-apa yang telah dikerjakan, kira-kira tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai mungkin apa yang harus diperbaiki. Kalau memang tercapai, itu jadi kemenangan-kemenangan kecil gitu yang mungkin bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk memberdayakan atau mengelola potensi lokal mereka, teman-teman. Ya, karena tadi fasilitator itu adalah teman tumbuh, teman belajar yang ada di masyarakat, ada 3 hal yang sangat penting, teman-teman, dalam proses merencanakan suatu program pemberdayaan masyarakat. Nah, fasilitator ini harus punya 3. Yang pertama, teman-teman itu harus bisa bertanya. Nah, bertanya. Jadi kemampuan bertanya adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang fasilitator. Jangan sampai kita pengen menanyakan, Pak, kebutuhan gitu ya, kebutuhan Bapak ini apa gitu, apa sih yang Bapak butuhin gitu. Kita nggak bisa langsung melontarkan pertanyaan itu gitu. Jadi fasilitator ini harus punya kemampuan bertanya yang baik gitu. Misalkan Bapak mungkin kesibukannya apa gitu, terus ya boleh saya ikut kesibukan Bapak. Kita harus mencoba pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung menjurus, sehingga kita bisa menemukan apa sih yang menjadi kebutuhan di masyarakat tersebut gitu. Kalau kita tanya kebutuhannya, bisa jadi mereka langsung menjelaskan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Kayak gitu, teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga harus punya kemampuan mendengar. Nah, ini juga jadi hal yang penting, karena ketika teman-teman tadi udah bisa bertanya dengan baik, dengan tepat, itu teman-teman juga harus pandai mendengar. Kalau teman-teman itu bertanya 10 pertanyaan gitu dalam waktu ya mungkin gak lama 3 menit, tapi teman-teman harus punya kemampuan mendengar mungkin bisa lebih dari 10 jam. Bisa sampai begadang, sampai subuh. Jadi teman-teman tuh harus punya kemampuan kira-kira ketika mereka bercerita, teman-teman tuh harus asik gitu ya, bukan menunggu untuk membalas apa yang mereka sedang ceritakan, tapi kita sedang terus menantikan apa yang mereka sampaikan.
Jadi kemampuan mendengar ini adalah jadi kemampuan juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, teman-teman harus punya kemampuan untuk mengamati sebuah gejala sosial. Jadi kalau tadi teman-teman sudah bertanya, teman-teman sudah mendengar. Yang terakhir, teman-teman harus juga pandai mengamati gejala sosial. Karena kita perlu juga mengamati apa aja sih yang terjadi di masyarakat. Apakah benar atau tidak. Nah, sehingga 3 hal ini menjadi hal yang penting ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi harus bertanya, mendengar, dan mengamati. Lebih banyaknya teman-teman harus bisa banyak belajar. Baca bukunya Teman Tumbuh Teman Belajar, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa, saya kasih contoh ya, misalkan kita mengamati suatu gejala. Umumnya kita mengamati ada satu gejala dan kita menghakimi, kenapa sih suatu orang ini, masyarakat ini tidak dinilai menurut teman-temannya tidak produktif, tidak apa ya gitu ya. Mungkin teman-teman hanya mengamati tanpa teman-teman tuh bertanya atau mendengar dulu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, ini juga akan menjadi masalah ketika teman-teman hanya pandai mengamati saja tapi tidak bertanya kepada masyarakat sebenarnya seperti apa sih yang terjadi di sini, sehingga kita juga bisa mendengarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dan yang kedua, misalkan contohnya teman-teman hanya bertanya saja dan mendengar, tidak mengamati ya dengan baik. Misalkan ada seseorang yang memukul meja ini dengan kencang kayak gitu ya. Itu pasti nanti kita akan tanya, ketika dia lagi marah mungkin, Kang, gimana, sakit atau enggak gitu kan. Sakit atau enggak gitu. Bisa jadi dia bilang enggak kenapa-napa. Padahal pas kita amati tangannya dia berlumuran darah atau dia sedang seperti terlihat kesakitan, sehingga kita mengkonfirmasi dari pengamatan kita sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja, sebenarnya sedang sakit gitu ya, tapi karena mungkin dia sedang emosi jadi dia bilang aja mungkin tidak kenapa-napa. Nah itu teman-teman, jadi kemampuan kita mendengar, mengamati, dan bertanya ini harus sinkron tiga-tiganya teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman juga harus tadi membantu program implementasinya ya. Ketika tadi udah direncanakan, teman-teman juga harus mendorong kira-kira program-program pemberdayaan masyarakat di masyarakat setempat kira-kira bisa dikerjasamakan oleh siapa ya. Kira-kira mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah, dengan pengusaha, ataupun komunitas lainnya, sehingga program-programnya ini lebih bisa terbantu dan bisa sinergi. Karena zaman sekarang teman-teman, apalagi anak muda, era kita adalah era kolaborasi. Jadi teman-teman tuh gak bisa terlalu egois. Teman-teman tuh punya jejaring yang harus dimanfaatkan resource untuk kolaborasi. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus merencanakan kira-kira programnya ini agar terkontrol dengan baik. Ini seperti apa ya, kapan kita mengagendakan untuk kumpul, kapan kita mengevaluasi sebuah program gitu ya. Dan evaluasi bareng-bareng tentu, karena kita teman tumbuh, teman belajar gitu teman-teman. Jadi kita harus terus bersama masyarakat, kita hidup dan membersamai masyarakat. Mereka pasti ingin berubah, dan perubahan itu ingat teman-teman, bukan perubahan karena kita yang mau, tapi apa yang mereka butuhkan gitu, dan kita mendorong keinginan masyarakat atau potensi setempat gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk di sesi kali ini cukup paham ya. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya, mungkin materi-materi selanjutnya, tapi teman-teman wajib banget baca ya untuk buku-buku yang tadi saya sarankan, dan juga teman-teman seenggaknya udah paham lah apa itu fasilitator sih kayak gitu, kerjanya itu ngapain gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen kanal kita di Sekolah Relawan gitu ya, khususnya di program SR online course. Mudah-mudahan nih apa yang kita sajikan nih bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.